Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan dan Doa Pagi GKJ Kemuliaan di hari Senin 19 Desember 2022. Bacaan Alkitab pagi ini terambil di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai dengan yang ke-28. Sementara nats Alkitabnya di ayat yang ke-28. Saya akan membacakan nats Alkitabnya untuk kita semua. Matius pasal 20 ayat 28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, renungan pagi ini berjudul Motivasi Melayani. Berbicara tentang hidup yang melayani, kita bisa belajar dari para abdi dalam. Mereka adalah orang-orang yang mengabdikan diri di lingkungan keraton Jogja dan Solo. Seorang abdi dalam di keraton itu hanya menerima 2.000 sampai 20.000 rupiah per bulannya, saudara-saudara. Ya, mereka rela melakukannya karena mereka percaya bahwa mengabdi di lingkungan keraton membuat hidup mereka penuh berkah. Saudara-saudaraku, suatu ketika ibu dari Yakobus dan Yohanes memohon kepada Yesus agar memberi posisi terhormat kepada anak-anaknya dalam kerajaannya kelak. Apa jawab Yesus? Ia menjelaskan bahwa aturan yang berlaku dalam kerajaannya berbeda dengan dunia. Ketika seseorang ingin semakin maju dalam pelayanan, maka dia harus semakin merendahkan diri dan menjadi pelayan bagi yang lain, bukan malah berebut posisi terhormat. Inilah yang ditunjukkan Yesus sebagai pribadi yang menempati posisi tertinggi dalam kerajaan Allah. Ia justru menjalani hidup yang paling hina di antara semua warga dalam kerajaan itu. Seperti yang ditegaskannya, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah sebabnya Yesus memberikan gambaran kepada kedua muridnya itu bahwa mereka akan meminum cawannya. Ini menunjukkan, saudara-saudara, bahwa para murid akan mengalami jalan hidup seperti Yesus, bukan bergemilang kehormatan dan kenyamanan, melainkan jalan hidup yang penuh dengan penderitaan. Saudara-saudaraku, masihkah kita mau melayani Tuhan ketika dihadapkan pada konsekuensi seperti ini? Tanpa memiliki motivasi yang benar, kita akan mudah kehilangan berkat Tuhan dalam pelayanan. Kita akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Kita juga akan hitung-hitungan dalam pelayanan. Bahkan, bisa juga menggunakan pelayanan kita untuk menguntungkan diri sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita meneladani Kristus dalam melakukan pelayanan. Ia telah rela meninggalkan surga untuk menjalani hidup yang penuh kehinaan, serta menyerahkan nyawanya demi menebus kita. Segalanya telah Dia serahkan. Apakah yang Tuhan Yesus lakukan ini masih kurang, sehingga kita masih mengejar hal-hal duniawi ketika melayani Tuhan? Semoga pelayanan kita didasarkan pada motivasi yang benar dan tulus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi ini kami boleh kembali mendengar sabda Tuhan yang menyapa kami, mengajarkan kami tentang motivasi yang benar dalam melayani. Bukan mengejar hal-hal duniawi, melainkan pelayanan kami ini adalah wujud ungkapan syukur kami atas kasih Kristus yang besar di atas kayu salib menebus kami semua. Sehingga kami rindu Tuhan untuk melayani sama seperti Kristus melayani. Ampunilah kami Bapa, jika di dalam pelayanan kami selama ini terselip dosa dan motivasi yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon ampun. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin.